Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara di hari Minggu ini. Haleluya. Kalau boleh ngomongin, hati saya lagi hancur-hancuran hati saya, saudara. Ya, beberapa saudara mungkin tahu pergumulan saya dalam beberapa hari ini, ya, beberapa minggu tepatnya, yakni orang tua saya dalam kondisi yang tidak baik, ya. Meskipun saya anak laki-laki gitu ya, sama ibu juga tidak terlalu gimana gitu. Saya bukan anak mami, tapi ya saya selalu berkata ibu is ibu gitu. Ya, ibu is nggak bisa digantikan. Ketika dia biasanya larinya cepat, ibu saya tuh kecil, pendek, sebahu saya. Dan dia tuh dari kecil itu, sejak saya kecil maksud saya tahu banget dia tuh kalau jalan tuh, wah cepat sekali. Langkahnya pendek-pendek tapi cacat-cacat gitu. Saya yang tinggi begini saja sering keteteran kalau berjalan dengan ritme yang normal bersama ibu saya. Apalagi bapak saya. Ya. Bapak saya terlalu tertinggal gitu. Dan hari-hari ini melihat dia untuk berdiri saja susah, berjalan saja susah. Itu membuat hati saya hancur. Ya, tapi saya percaya Tuhan setia buat kita semuanya. Amin. Saya beri tema khotbah saya, urip iku urup, saudara. Ini bahasa Ibrani tingkat tinggi. Urip itu artinya hidup. Iku itu adalah ya, atau apa namanya, itu ya, dan urup itu adalah menyala. Jadi urip iku urup secara harafiah berarti artinya hidup itu harus menyala atau bernyala. Nah, kata ini sering kita dengar kalau Bapak Ibu mungkin berasal dari orang Jawa. Terminologi atau kalimat yang sangat menginspirasi bagi kita yang memahami itu. Kita sering berpikir saudara bahwa menjadi berkat itu susah. Jadi saya ingin mengajar saudara pada minggu ini tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen yang diberkati Tuhan. Ya. Kita berpikir menjadi berkat itu susah. Karena kita pikir harus jadi berkat bagi banyak orang. Kesulitan kita untuk menjadi orang yang memberkati orang karena kita menaruhkan beban itu terlalu berat di kepala kita. Bahwa kita itu harus jadi berkat bagi banyak orang. Kita nggak berpikir dan kita terlalu menganggap rendah pikiran yang mengatakan yang penting pokoknya ya jadi berkat saja buat 1-2 orang. Karena kita punya ekspektasi yang tinggi sedemikian, sehingga akhirnya banyak kita Bapak Ibu akhirnya sulit untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Padahal untuk menjadi berkat bagi banyak orang itu dimulai dengan hal yang paling sederhana. Ya, hal yang paling sederhana. Ya, keluarga. Saya selalu mengatakan, omong kosong ada orang bisa jadi berkat bagi banyak orang, tapi dia tidak bisa jadi berkat buat keluarganya sendiri. Andai kata tampilannya dia sudah jadi berkat bagi banyak orang, tapi ternyata faktanya dia tidak jadi berkat bagi keluarganya. Saya berani hakul yakin orang ini sedang berpolitik. Berpolitik itu bukan maksudnya terjun dalam politik, tapi ingin memberi kesan kepada orang banyak bahwa dirinya orang yang baik. Munafik orang seperti ini. Dan berkali-kali dalam pengajaran Yesus menekankan bahaya menjadi orang munafik itu. Nah saudara, makanya kita ini banyak yang akhirnya gagal. Karena kita tidak mau jadi berkat dulu untuk keluarga kita, untuk keturunan kita. Sebab kalau kita dalam konteks keluarga saja gagal, bagaimana kita bisa jadi berkat bagi banyak orang atau lebih luas lagi. Orang selalu berpikir terlalu jauh saya bilang tadi. Jadi ekstrimnya orang itu akhirnya mengabaikan keluarganya. Mengabaikan istri yang sudah dinikahi, mengabaikan suami. Di mana ketika dia menikah dia berjanji untuk tunduk kepadanya. Mengabaikan anak-anak yang dia gumuli bersama pasangannya ketika baru menikah. Agar diberkati Tuhan dengan anak-anak. Padahal untuk menjadi berkat itu adalah DNA orang percaya. Dan mulailah dulu dengan keluarga, saudara. Dan ketika saya bicara mengenai berkat, Bapak Ibu yang sudah bersama saya bertahun-tahun, saya tidak pernah mendefinisikan berkat itu dengan yang namanya materi, atau mamon, atau uang. Gak ada di otak saya. Ya.
Bagi saya kalau ada pengkhotbah, pendeta, apapun gelarnya, kalau dia khotbah ngomongin berkat dan di otaknya itu adalah uang, ini pendeta yang gak kenal Tuhan. Yang gak mengenal kebenaran. Nah, saudara, bicara mengenai berkat bagi keluarga, itu biasanya orang berpikirnya warisan. Bahwa kita orang tua harus memberikan warisan lah buat anak, meninggalkan warisan lah untuk anak. Dan warisan itu bicara selalu melulu soal uang. Oh, mama itu sudah kumpulin perhiasan sejak mama menikah dengan papamu almarhum. Nanti ya, kalau mama meninggal, emas yang ini untuk kakak, emas yang ini untuk adik, yang ini untuk yang paling kecil. Pokoknya semua kalian harus sudah dengerin ya, mama sudah tulis di surat warisan. Orang tua, mungkin bapak ibu dan saya juga, mungkin sudah memikirkan untuk hal ini. Tapi tahukah saudara, sebagai hamba Tuhan saya ingin mengatakan bahwa warisan yang terbaik yang kita berikan buat anak, mantu, cucu kita, itu bukan perhiasan, itu bukan uang saudara. Dan problemnya, sekali lagi saya bilang problemnya, orang Kristen tuh banyak sakitnya saudara. Ya. Problemnya kita gak mikir bagaimana kita harus mewariskan sesuatu selain uang. Karena kita gak pernah berpikir bahwa kita bisa mewariskan sesuatu selain uang. Akhirnya secara faktual Bapak Ibu dan saya akhirnya mewariskan hal yang buruk kepada anak kita. Kalau Bapak Ibu gak sampai pada pemahaman ini, di hari Minggu makanya ini saya mau mengajarkan ini kepada saudara. Kalau saudara gak sampai dengan pemahaman ini, maka saudara secara nggak langsung, bahasa perjanjian lama, saudara itu melepaskan kutuk kepada anak-anakmu. Secara nggak sadar. Blunder demi blunder, kesalahan kecil, kita anggap itu kecil lah. Ini bukan dosa yang mendatangkan maut lah. Tapi kalau kita lakukan, tahukah saudara, itu bisa menjadi warisan yang buruk buat generasi di bawah kita. Salah pribadi. Problemnya dalam iman Kristen yang saya baca di Alkitab saya ini, bukan berdampak pada diri saya sendiri. Jadi kalau kau berdosa, dengan sadar berbuat dosa, dampaknya bukan semata pada diri kita sendiri. Kadang-kadang orang berpikir gini, gak apa-apa lah Pak, gue jinah cabul, gak apa-apa lah gue main perempuan sebanyak-banyaknya. Udahlah, itu hidup gue, gak usah lo pikirin. Nanti kalau dosa gue harus ke neraka, biar gue saja yang nanggung. Orang sempit berpikir begitu, kenapa? Karena saya berani pastikan dia gak pernah baca Alkitab. Dia satu sisi main perempuan di mana-mana karena mungkin dia tidak cocok dengan istrinya. Dia sudah benci sama istrinya, tapi karena dia Kristen dia tidak mau menceraikan istrinya. Karena dia sudah punya anak-anak yang dia sayang, dia tidak mau melukai anak-anak dengan menceraikan mama mereka. Mereka berumah tangga tapi suami main perempuan di mana-mana. Terus dia berpikir, yang penting gue sayang sama anak-anak gue. Terus kalaupun nanti gara-gara gue sering berzina ini gue masuk neraka, biarlah api neraka yang membakar gue. Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu bisa berdampak buruk buat siapa? Buat anak-anak yang dia sangat sayang itu. Dan ini sering dan teramat banyak saya lihat dilakukan oleh banyak orang Kristen, saudara. Satu sisi mereka ngomongnya haleluya, puji Tuhan, God bless you, bla 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 bla, kalimat yang mulus-mulus, yang baik-baik, yang manis-manis keluar dari mulutnya. Tapi salah demi salah, blunder demi blunder dia lakukan, dan dia tidak pernah berpikir dan dia tidak punya pengertian bahwa yang dilakukannya itu sangat mempengaruhi keturunannya kelak. Saya mau bagikan beberapa cerita di Alkitab. 2 Samuel 11 ayat 14 sampai 15. 2 Samuel 11 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab. Yoab ini adalah panglima perangnya. Dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Bapak Ibu biji mata Tuhan, dalam minggu-minggu kemarin, saya 2 minggu off buat program The Living Wisdom.
Tapi sebenarnya saya sedang membuat tentang wanita-wanita dalam garis keturunan Yesus. Dan salah satu perempuan yang ada dalam garis keturunan Yesus adalah Batsheba. Batsheba ini adalah istri Uria. Ketika Uria menjadi salah satu tentara yang paling diandalkan Daud dan sedang berperang membela Daud dan Israel. Suatu hari Daud ada di suatu rumahnya dan melihat Batsheba mandi. Kemudian tertariklah Daud kepada Batsheba secara daging. Mengambil Batsheba dan akhirnya Daud tidur dengan Batsheba. Tidak lama kemudian Batsheba ini hamil. Tahu Daud sudah bersalah. Tahu kesalahannya bahkan kelihatan oleh orang banyak karena dia menghamili perempuan yang bukan adalah istrinya. Dia mengatur siasat. Dia panggil Uria, suami Batsheba yang sedang perang itu, supaya diundangnya ke istananya dan diberikan hadiah untuk bermalam bersama istrinya. Dengan harapan Uria malam itu tidur dengan Batsheba dan kemudian Batsheba akhirnya mengandung dan akhirnya dia bisa cuci tangan. Tapi yang terjadi, Uria ini adalah perwira yang sangat luar biasa hatinya, besar banget hatinya. Dia dipanggil raja, datang menghadap raja. Dan ketika raja jamu, dia menikmati. Tapi ketika raja bilang, kamu boleh bermalam, menghabiskan beberapa malam dengan istrimu, Uria, Alkitab saya katakan, tidak beranjak dari halaman istana raja. Dia tidur di situ bersama dengan orang-orangnya raja yang menjaga raja. Maka Daud melihat ini, wah kacau. Siasatku tidak terjadi. Uria lebih milih tidur di halaman rumahku daripada kembali dengan istrinya. Maka Daud nulis surat ini kepada Yoab. Kirim ini Uria ke medan tempur yang paling depan, yang paling bahaya. Kemudian kalau sudah berperang, kamu tarik pasukanmu mundur supaya Uria hanya dengan pasukannya saja dan akhirnya mati. Dan kalau Bapak Ibu membaca cerita ini di luar Alkitab, musuh Israel saat itu ya diserang oleh pasukan Yoab langsung. Jadi kalau zaman dulu Bapak Ibu ingin merebut sebuah kota, kota itu ada bentengnya. Dan Bapak Ibu untuk merebut sebuah kota yang paling harus dikerjakan adalah mendekati benteng itu. Dan benteng zaman dulu itu bukan benteng yang tembok pagar rumah kita 2 meter. Enggak Bapak Ibu. Bisa 10 meter, bisa belasan meter. Sehingga untuk menghancurkan tembok kota itu sulitnya luar biasa. Bahkan untuk mendekati saja resikonya mati karena ada pasukan kota yang dari atas tembok itu siap dengan panah dan lain sebagainya. Sehingga orang yang mendekati tembok kota menjadi sasaran empuk. 75% mati, 25% kemungkinan bisa selamat. Nah, saat itu Israel dengan Yoab diperintahkan untuk seperti itu. Dengan Uria maju barisan depan. Itu adalah strategi perang paling konyol. Saya kebetulan anak tentara, saya suka banget dengan strategi-strategi perang. Strategi perangnya Tiongkok saya juga belajar banyak saudara. Biasanya kalau memang kesulitan kita untuk menaklukkan sebuah kota yang punya tembok sedemikian, maka yang paling mudah adalah mengisolir kota itu. Dikunci kota itu dari luar. Sehingga akomodasi gak bisa masuk ke dalam kota. Tinggal tunggu waktu aja. Mungkin bertahan sebulan, 2 bulan, 6 bulan. Kalau gak ada suplai masuk, maka kota itu akan kelaparan. Dan akan dengan mudah meruntuhkan mental orang dalam kota dan akhirnya mudah direbut. Seperti kalau Bapak Ibu membaca atau melihat sejarah soal Troya. Kuda Troya itu. Ceritanya seperti itu. Bapak Ibu pernah dengar tentang orang Israel yang mati akhirnya di benteng Masada bunuh diri? Itu terjadi kurang lebih di abad-abad pertama Masehi. Yerusalem sudah dihancurkan. Sisa orang Israel, orang Yahudi yang mau berperang dengan Romawi, itu melarikan diri ke tembok Masada atau benteng Masada di atas gunung. Secara tempat, benteng Masada nggak bisa ditaklukkan. Kenapa? Prajurit Romawi itu kalau mau naik ke atas harus naik, energi mereka habis. Di atas ada panah, ada batu, mereka mati. Maka panglima Romawi memerintahkan kunci pagar itu bawah gunung. Gak boleh ada orang Israel yang naik dan turun keluar masuk dari benteng Masada itu. Biarkan saja, berapa lama sih mereka bertahan. Dan memang saudara, akhirnya semua akomodasi habis. Dan karena ini adalah orang-orang Israel yang radikal, mereka haram
menyerahkan badannya untuk ditangkap oleh bangsa kafir. Mereka akhirnya bersepakat, daripada kita menajiskan diri, lebih baik kita bunuh diri massal. Maka benteng Masada, kalau Bapak Ibu pernah ke sana, itulah tempat di mana orang-orang Israel terakhir kali yang bertahan dengan jati dirinya sebagai orang Israel. Itu akhirnya bunuh diri. Sedangkan banyak Israel lainnya sudah diaspora, melarikan diri keluar Yerusalem. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Cerita soal Uria, siapa yang gak tahu? Akhirnya Uria mati. Memang endingnya Bathsheba dinikahi. Sepertinya happy ending. Tapi enggak, saudara. Tetap yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Jadi saya ingin membagikan sesuatu kepada saudara. Mungkin kau berkata, I'm happy, hidupku bahagia. Beberapa saudara mungkin, maafkan saya, berniat untuk mengambil suami orang, mengambil istri orang, mengambil pasangan orang. Memang ada sih ya terminologi sebelum janur kuning melengkung, ya sikat aja. Oke lah, saya masih bisa maklumi lah kalau emang itu belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, faktanya banyak orang di luar sana, entah itu perempuan cantik yang mau mengejar orang cowok-cowok kaya dengan sadar akan melukai istrinya. Terus kalaupun dinikahi dan laki-laki yang dia kejarnya menceraikan istrinya, mereka bisa berumah tangga. Ini happy ending kata dia. Happy ending bagi dia. Tapi pertanyaan saya kepada saudara, pernah gak berpikir bahwa ada sepasang mata yang maha itu yang tidak senang dengan apa yang kau lakukan? Uria mati, Bathsheba dinikahi. Orang gak ada yang tahu dosanya Daud. Mereka berpikir, ya Uria mati. Kalau udah janda gue nikahi kan, raja baik banget ya menikahi janda. Itu kesan orang Israel terhadap Daud. Daud itu ketika menikahi Bathsheba, sumringah. Dia bisa menikahi perempuan yang cantik yang memang dia cintai. Akhirnya itu fakta Alkitab. Karena si Bathsheba gak pernah diceraikan sama Daud. Semua orang Israel bersuka cita, tepuk dada. Raja kita itu bukan saja membawa bangsa ini menang mengalahkan bangsa lain, tapi raja laki-laki yang luar biasa bertanggung jawab. Dia jatuh hati kepada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Raja begitu mengasihi Uria, karena kalau Bapak Ibu baik-baik baca, Uria adalah satu di antara 37 pahlawan Daud. Nanti saya sebutkan ayatnya. Jadi Uria ini bukannya prajurit kaleng-kaleng, Pak. Kalau di Indonesia misalnya Daud itu adalah presiden, Uria itu adalah satu di antara jenderal-jenderal yang paling tidak bintang 3. Dan Bapak Ibu tahu dong, mau polisi ke, TNI, AD ke, AL ke, AU, yang bintang 3 itu cuma beberapa gelintir, saudara. Nggak banyak. Kalau bintang 1 mungkin sekarang banyak. Tapi kalau bintang 3 nggak mungkin banyak. Apalagi bintang 3 yang punya posisi jabatan. Kalau bintang 3 yang lainnya mungkin menunggu MPP, masa persiapan pensiun ada. Uria ini adalah panglima. Ketika orang-orang menganggap mereka bangga punya raja yang bertanggung jawab, ada sepasang mata yang saya bilang tadi, menangis di surga. Mungkin ngelus dada kalau Tuhan itu punya dada dan Tuhan punya tangan. Bagaimana mungkin orang yang kuurapi melakukan hal yang jahat ini terhadapku? 2 Samuel 12 ayat 1-9. Tuhan bicara kepada seorang nabi, dan nabi ini Nabi Nathan menyampaikannya kepada Daud. Demikian firman Tuhan, 2 Samuel 12 ayat 1-9. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba ini menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya dan lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu, memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu.
Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu. Dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup untukmu Daud, tentu kutambah lagi ini, kutambah lagi itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Adonai dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Terkasih Tuhan, cerita Daud meniduri Batsheba dan membunuh Uria. Dengarkan saya, hampir nggak ada yang tahu. Mungkin pengawal-pengawal pribadinya Daud yang ada 2 meter di sekitar Daud tahu Batsheba masuk ke kamarnya Daud dan bermalam di situ pada malam hari itu. Tapi soal Batsheba mengandung, soal Uria mati dalam rencana Daud, saya berani pastikan dari apa yang saya bayangkan, kalaupun ada yang tahu, hanya 1-2 orang saja dan mereka adalah orang kepercayaan Daud. Tidak mungkin bocor kalau cerita itu tidak ada di Alkitab kita, karena Nathan yang mengabarkannya. Kekasih Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang tersembunyi. Lo ngelakuin apapun di kamar yang paling gelap, dengan tembok tebal 1 meter sekalipun, andai kata ada nuklir dijatuhkan di rumahmu, nuklir itu tidak akan membunuhmu karena begitu kuatnya tempat kau berlindung di bawah rumahmu itu. Tapi bagi Tuhan, itu seterang siang hari. Tuhan marah kepada Daud. Setelah ditegur oleh Nathan, apa yang Tuhan katakan kepada Daud? Ayat 10-nya. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Kekasih Tuhan, semua tahu cerita ini. Tapi pernahkah saudara ngebayangin, berkali-kali saya gak bosen-bosen kalau mau ngomong sama saudara, khotbah. Bahkan kalau kita baca Alkitab pakai imajinasi dan tahu ceritanya, latar belakangnya dengan konkret. Daud itu Tuhan janjikan diberkati, dan janji Tuhan kepada Daud apa? Kau akan kuberkati, apa yang kau mintakan kuberikan, dan tata ini tidak akan pernah beranjak dari keturunanmu. Gak ada nada penghukuman, gak ada intensi negatif. Yang Tuhan janjikan di awal kepada Daud adalah semuanya positif, indah, bahagia, damai. Lalu tiba-tiba Tuhan berubah. Pedang tidak akan beranjak dari keturunanmu. Apa artinya? Apakah Tuhan dolak-dalik? Apakah Tuhan inkonsistensi? Tidak konsisten? No. Ini yang banyak orang Kristen gak ngerti, saudara. Maka dengerin khotbah saya ini. Kalau belum mengerti, yang sudah datang di gereja, dengerin lagi nanti live streamingnya atau siaran tundanya. Saya akan menghubungkan nanti dan menyimpulkan begitu banyaknya orang Kristen yang ngakunya baca Alkitab tapi gak ngerti Alkitab. Faktanya Tuhan berjanji yang indah kepada Daud dan Tuhan membatalkannya ketika apa? Ketika Daud bersalah.
Apa yang kau lakukan jahat di mataku. Apakah kemudian Tuhan salah? Apakah artinya Tuhan ingkar janji? Tidak, saudara. Bukan itu saja. Kalau kau baca ayat yang ke-11, 12. Penghukuman Tuhan terhadap Daud tidak berhenti hanya dari pedang, tidak beranjak di antara keturunannya. Ayat 11, 12. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Perhatikan baik-baik, titik koma. Orang itu akan tidur dengan istrimu, dengan istri-istrimu, berarti lebih dari satu jamak di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Daud diam-diam malam hari meminta Batsheba datang ke kamarnya dan ditiduri. Kau berpikir Batsheba itu rela dengan sukacita datang ke kamarnya Daud? Kalau Batsheba adalah perempuan yang hidup di 2022, maka saya berani berkata perempuan ini memang gatel. Tapi Bapak Ibu harus perhatikan ini konteksnya kerajaan. Dan Tuhan sudah berkata kepada Israel ketika meminta raja dan Saul diberikan Tuhan kepada mereka sebagai raja. Apa kata Tuhan kepada Israel? Kamu harus siap ya. Bahwa semua anak-anak perempuanmu itu bisa menjadi gundiknya raja. Anak laki-lakimu bisa jadi budaknya raja. Semua tanahmu bisa diminta sama raja. Apa kata Israel? Kami siap. Maka sebagai seorang raja, ketika memerintahkan kepada Batsheba datang, Batsheba gak bisa punya pilihan, Pak. Hatinya mungkin khawatir, takut. Dia tahu dia cinta sama suaminya. Apa kata suaminya? Perempuan dipanggil ke kamar raja, otaknya pasti tahu. Raja menginginkanku. Dia gak punya pilihan. Melawan mati. Melawan bisa dituduh. Macam-macam yang menghancurkan karir suaminya. Maka dia datang. Ketika dia ditiduri Daud, apakah dia bahagia ketika membuka pakaiannya? Saya nggak berpikir begitu. Dia mungkin berkata yang tidak tercatat Alkitab, Raja, meskipun aku milikmu, tapi aku punya orang. Apakah tidak ada perempuan cantik lain yang lebih muda daripada aku yang bisa kau tiduri? Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Daud, kau ambil Batsheba dan kau tiduri Batsheba dengan gelap. Malam-malam gak ada orang tahu. Kata Tuhan, aku akan membuat istri-istrimu ditiduri kerabatmu sendiri di siang hari. Kau melakukannya tersembunyi, aku akan melakukannya terbuka dilihat orang. Kayaknya impossible. Kayaknya bagaimana caranya? Tahu gak saudara? Presisi. Itu makanya saya selalu berkata, kalau orang sudah mendapatkan nubuat, kalau Tuhan sudah mengatakan nubuat, maka nubuatnya presisi. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, nggak ada orang ngaku ini sedang bernubuat, tapi nubuatnya kosong, nubuatnya gagal. Dengerin Seno ini, nggak usah ikutin orang kayak gitu lagi. Nggak usah kagum sama orang yang punya nama nabi, gelar nabi di depan namanya. Kalau jelas-jelas nubuatnya atasmu nggak pernah terjadi. Dan sebagai hamba Tuhan saya melihat banyak orang-orang yang begitu, Pak. Kenapa? Emang itu jualannya. Dia nggak punya kelebihan apa-apa. Dia tahu banyak orang Kristen dibodohi dengan nubuatan. Banyak orang Kristen mengidolakan nabi. Maka ada orang yang melihat peluang ini, cuan. Dia melayani. Sini. Maju. Dinubuatkan A. Terjadi. Kalau seorang nabi benar. Dan dia sedang menyampaikan apa kata Tuhan kepada umatnya. Maka kalau dia panggil 10 orang datang kepadanya untuk dia nubuatkan. Dengarkan saya, 10 nubuatannya tergenapi. Tapi pada faktanya, jujur saja, tanya sama teman-teman segerejamu yang dinubuatkan yang sama. Ketika nabi ini menubuatkan 10 orang, apakah 10-10-nya nubuatan nabi itu tergenapi? Yang saya tahu,
Orang banyak berkata, nabi itu berkata 10 hal akan terjadi atas saya, Pak. 1 terjadi, tapi 9 enggak. Terus saya tanya, nubuatnya apa? Nubuatnya kalau saya memaafkan suami, saya akan diberkati. Itu bukan nubuatan. Hai istri, Bu, nabi, lu akan diberkati Tuhan kalau lu tunduk sama suamimu. Itu bukan nubuatan, itu udah ada di Alkitab. Lu kok bego banget sih? Lu gak pernah baca Alkitab sih? Nubuatan itu gak mungkin pengulangan, Pak. Kau akan diberkati kalau kau mengasihi. Kau akan diampuni kalau kau mengampuni. Itu bukan nubuatan, itu firman Tuhan. Kau bilang itu nubuatan karena lo gak pernah baca Alkitab. Makanya lo gampang dikadalin sama nabi-nabi palsu itu. Makanya saya bilang baca Alkitab. 8 tahun saya mengembalakan ini, baca Alkitab. Lo punya gelar STH, MTH, DTH di belakang lo, kalau gak pernah baca Alkitab, gak suka baca Alkitab, nonsen. Ngajarnya hebat, tapi saya berani yakin akan bengkok pada waktunya nanti. Saya aja udah belasan tahun, 20 tahun ini jadi STH, punya gelar teologi ya. Dan hari-hari ini setiap saya baca Alkitab, saya terkagum-kagum dan akhirnya minta maaf sama Tuhan. Tuhan, apa yang gue ajarkan belasan tahun lalu, itu ternyata gak benar ya Tuhan, ampuni aku ya. Sampai detik ini, termasuk apa yang saya bagikan di minggu ini kepada saudara. Presisi nubuatan ini. 2 Samuel 13, ayat 27, 29. Perhatikan baik-baik, demikian firman Tuhan. Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi berserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkan kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Ayat 29. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu. Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Saudara, apa yang Tuhan nubuatkan via Nathan kepada Daud, bahwa pedang tidak akan beranjak dari keluargamu. Nggak nunggu Daud mati dulu. Daud masih hidup. Berarti kita bisa asumsikan apa yang dinubuatkan Nathan kepada Daud dan peristiwa ini itu paling lama hanya hitungan belasan tahun atau puluhan tahun, tidak sampai ketika Daud uzur. Daud masih bugar. Ketika Absalom memberontak, dia melarikan diri ke padang gurun Efrata. Daud masih sehat, masih kuat. Ini peristiwa jauh sebelum itu. Amnon, anaknya ini tertarik sama adik tirinya Tamar, adik kandungnya Absalom. Dengan segala cara akhirnya Tamar dijinahi. Absalom terluka karena adik kandung yang dia cintai, yang paling cantik, dinodai oleh saudara tirinya Amnon. Absalom gak marah, Pak. Dia pendem rasa itu. 2 tahun berjalan lewat, Amnon berpikir semuanya sudah aman. Sekali lagi saya bilang, hati-hati dengan situasi aman yang kau pikirkan. Amnon udah 2 tahun lewat. Orang sudah lupa cerita soal Tamar, adiknya yang dia perkosa. Orang sudah lupa bahwa Daud marah sama dia karena memperkosa adiknya sendiri. Semuanya sudah dilupakan orang 2 tahun, tapi Absalom terus memendam ini di hatinya. Ketika dia berpikir ini waktunya karena semua orang sudah lupa, maka dia bunuh Amnon. Tergenapi janji Tuhan, pedang tidak akan beranjak dari keturunanmu. Saya hanya berhenti di sini. Selanjutnya, lo baca sendiri di Alkitab. Keturunan Daud, bunuh-bunuhan terus. Lanjut, 2 Samuel 16, ayat 20 sampai 22. Perhatikan, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah, perhatikan baik-baik, kemah bagi Absalom di atas Sotoh.
Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya. Ini bahasanya terlalu halus. Lalu Absalom meniduri, memperkosa, menjinahi gundik-gundik istri-istri ayahnya Daud di depan mata seluruh Israel. Berdosa gara-gara di atas sotoh. Tertarik kepada perempuan yang bukan miliknya. Meniduri perempuan itu malam-malam diam-diam. Dihukum Tuhan. Sama di atas sotoh yang sama, karena itu istana yang sama. Absalom melakukan ini karena Daud bapaknya sudah lari meninggalkan istana. Dan gundik-gundik bapaknya yang tertinggal di istana disuruh naik di atas sotoh. Dan di depan mata Israel siang hari ditiduri itu istri-istri bapaknya. Nubuatan Tuhan akan terjadi atas Daud lewat mulut Nathan. Presisi. Mengerikan. Kau berpikir kemudian Daud mewariskan sesuatu yang bagus buat anak-anaknya? Satu cerita lagi. Siapa yang gak kenal imam besar Eli? Imam Eli itu imam besar, Pak. Not imam ordinary, bukan imam biasa, imam besar. Yang saat itu menjaga tabut perjanjian, saat itu kemah tinggal di Silo. Imam Eli ini adalah anak dari Itamar bin Harun. Jadi memang dia garis Harun. Maka dia disebut imam besar. Murni, bloodnya murni. Murni darah imam besar. 1 Samuel 2 ayat 22-25. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 22-25. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi pengantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Bapak, Ibu, kekasih Tuhan. Siapa bilang ayah yang pendeta sekalipun, ayah yang pendeta besar sekalipun, meski anak juga jadi pendeta, anaknya itu akan jadi hamba Tuhan yang baik. Saya ingat ketika kecil, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya percaya peribahasa itu. Sebab anak itu bertumbuh dari lingkungan terdekatnya. Yang dilihat superhero-nya, papahnya, superwoman-nya, mamahnya. So kalau superman-nya dan superwoman-nya itu brengsek, maafkan saya, anakmu akan brengsek. Imam Eli, memang kita tidak lihat seperti apa salahnya dia. Tapi saya yakin Hofni dan Pinehas mencuri persembahan, tidur dengan pelacur-pelacur di depan pintu kemah pertemuan. Kurang ajar gak nih saudara? Kalau menghampiri pelacur di rumah bordil itu dosa. Otak saya masih cengli di pelacuran. Tapi di depan pintu kemah itu asumsinya berarti ada pendeta atau anak pendeta tidur dengan perempuan pelacur di depan pintu gereja. Di mana setiap hari Minggu umatnya Tuhan datang menghampiri Tuhan lewat pintu itu. Eli diam saja. Kenapa diam saja? Saya gak mau sebut nama. Tapi saya tahu banget. Sumbernya A1. Ada seorang ayah yang istrinya atau mamah mereka
memang sedang dalam kondisi yang gak bagus. Oke? So, sebagai laki-laki yang mungkin masih sehat, kuat, karena gak bisa lagi mendapatkan sesuatu dari istrinya, dia selingkuh dengan perempuan. Maafkan saya, bukan saya merendahkan pekerjaan, tapi yang saya dapat kabar, si ayah ini tidur dengan perempuan-perempuan, ya pembantu rumah tangga. Sekali lagi, saya bukan bermaksud merendahkan pekerjaan pembantu rumah tangga. Terdengar sama anaknya, oke? So anaknya tahu semuanya. Sebagai anak mereka marah sama papanya. Tapi mau gimana? Papanya kaya. Kalau papanya mati, mereka dapat warisan. Apa yang terjadi? Saya ngomong aja deh. Anak pertama itu lulusan ITB. Lulusan ITB tahu dong, cari kerjaan susah nggak? Gampang lah ITB. Tapi tinggalkan pekerjaan. Sekarang jualan es buah. Anak pertama dengan anak kedua, nggak akur, ribut terus, berantem. Padahal mereka karena orang kaya. Jadi bapaknya rumahnya di tengah, anak-anaknya tuh dibangun rumah, pavilion-pavilion gitu. So satu halaman. Kalau ribut, si kakak dan adik, ipar-iparan ribut, kedengeran nggak kira-kira sama papanya? Sebagai orang tua Pak, Bu, kalau anakmu berantem, didiemin atau gimana? Lo kalau anaknya cewek-cewek ribut-ribut itu, cakar-cakaran didiemin aja. Ayo terus saya hajar adikmu, kurang ajar emang adik gitu. Lo pisahin dong. Tapi si bapak gak berkuasa memisahkan itu. Why? Dia tahu, dia gak sempurna. Gue mau nasihatin apa ke anak gue, kalau brengseknya lebih brengsek gue, nangkep Bapak Ibu? So saya ngebayangin ini terjadi pada Eli. Kenapa Eli gak bisa marahin anaknya itu? Cuma nasihat doang tapi gak berani keras ketika anaknya tidak mau mendengarkan dia. Karena Eli sadar kalau dia ngomong keras, anak-anaknya bisa ngebales. Lu juga lo Pak. Orang Israel bilang lo imam besar, tapi sebenarnya gue tahu kan lo apa yang lo lakuin. Maka Imam Eli seperti itu. So saudara, maka hati-hati dengan sikapmu. Saya ini sadar sekarang, saya pendeta, saya gembala, saya punya 2 anak laki-laki. Yang sedikit banyak dia akan mengikuti style saya, gaya saya. Apakah saya tidak tertarik dengan perempuan lain selain istri saya? Kalau mau ngomong, jujur, apakah saya berpikir ada perempuan lebih cantik dari istri saya? Iyalah. Kalau ada orang di sini berkata istri saya itu paling cantik Pak, di muka bumi ini gak ada perempuan cantik selain istri saya. Istri saya satu-satunya, saya berani bilang munafik ini orang. Ya Pak Jove, lo bilang baby paling cantik, cengah-cengir dia. Lo, mata lo belum jalan-jalan aja. Lo main di Jati Asih aja sih. Coba lo ke Bandung dikit, ada banyak peyem-peyem puan yang cantik. Artinya apa saudara? Jaga itu susah loh. Saya gak mau gitu, anak saya si Sion yang udah gede, nge-gap handphone saya. Terus tiba-tiba dia buka WhatsApp saya WhatsAppan sama jemaat yang dari antah berantah. Terus saya bilang, sayang sabar ya, nanti aku bilang deh sama istriku pelayanan ke Papua. Nanti kita ketemu ya di sana. Sion mungkin gak bisa macam-macam sama saya. Dia masih hidup sama saya kok. Nangkep? Tapi dia kalau saya marahin, lu diam aja lah Pak. Kartu as lu ada sama gue. Ketika saya tahu dia tahu seperti itu, saya bisa marah sama Sion? Nggak bisa. Sebab kalau dia bocorin semuanya, hancur semua. Pendeta ini akan dikenal punya selingkuhan. Dan model-model saudara kan gak cross-check lagi. Muka-mukanya ketahuan semuanya pokoknya. Kalau udah dengar pasti begini langsung, iya pasti jahat, pasti begitu. Model-model netizen Indonesia kan begitu. Menghakiminya gampang banget. Kekasih Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Kalau kita baca, Eli mati, lehernya patah. Baca nanti di 1 Samuel pasal yang ke-7. Pasal ke-4, pasal ke-5. Ceritanya di situ.
Hofni dan Pinehas juga mati. Terus ada satu nubuatan yang didengar oleh Samuel dan juga oleh hamba Tuhan kepada Eli. Sebelum Eli dan Hofni Pinehas mati. Coba kita buka ya saudara. 1 Samuel 2 ayat 33. Nanti kau baca lengkap secara perikopnya ya. Perhatikan ini. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mesbahku akan membuat matamu rusak, jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Jadi lewat nubuat kalau kau baca nanti ayat lengkapnya. Tuhan berkata kepada Eli, kau nanti akan mati, semua keturunanmu akan kubinasakan. Ini keluarga kudus Pak, keluarga imam besar. Tapi kata Tuhan lewat ayat ini, ada seorang nanti keturunanmu yang tetap kubiarkan ada di mesbahku. Berarti apa? Jadi imam juga. Siapa orang ini? Coba kita lihat. Kita buka. 1 Tawarik 15 ayat 11. 1 Tawarik 15 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu. Dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Samaya, Eliel, dan Aminadab. Bapak Ibu nanti baca di rumah 1 Tawarik 15 ini. Inilah imam-imam. Bukan imam besar, tapi setelah imam besar Eli mati, memang saudara, ya tidak tercatat siapa pengganti imam besar Eli setelah Eli mati. Yang muncul adalah Zadok dan Abiatar. Tapi Zadok dan Abiatar dalam konteks ayat ini belum menjadi imam besar. Oke, kemudian siapakah Zadok dan Abiatar itu? Buat 1 Raja-Raja 2 ayat 26. Dan kepada Imam Abiatar, Raja berkata, pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini, aku akan membunuh engkau. Aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku. Dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku. Jadi ceritanya begini, Abiatar ini adalah keturunan imam besar Eli. Di zamannya Daud, dia termasuk imam terkemuka, imam kepala yang mengangkat tabut perjanjian. Ketika Daud jadi raja, dialah yang mengurapi Daud. Tapi someday, suatu hari ketika Daud mati, anaknya Salomo naik tahta. Abiatar dan termasuk Panglima Yoab itu lebih pro kepada Adonia. Ya. Bapak Ibu kalau tahu Adonia, ya itu adalah orang masih anak dari Raja Daud yang ketika Salomo sebelum diangkat, ya dia ingin menjadi raja karena dia merasa dia lebih tua daripada Salomo. Ketika akhirnya Salomo yang diangkat jadi raja, kemudian si Adonia ini bilang sama Batsheba, mama Salomo, ibu suri, kau tahu tahta sudah diberikan ayahku Daud kepada adikku Salomo dan aku terima. Tapi izinkan itu perempuan Sunem. Bapak Ibu ingat perempuan Sunem? Jadi Raja Daud ketika tua itu dilayani oleh perempuan paling cantik di Israel. Nanti ceritanya bisa dicari di Alkitab. Ya. Jadi ada pencarian perempuan perawan paling cantik di Israel dan itu diambil untuk dijadikan perawat raja. Sebenarnya itu bisa jadi gundik atau istri. Tapi karena Daud sudah tua, udah gak punya kekuatan lagi. Sehingga Alkitab katakan perempuan Sunem itu cuma menghangatkan tubuhnya Daud, tapi tidak pernah ditiduri oleh Daud. Karena memang Daud sudah tidak punya kemampuan lagi. Daud mati dalam pelukan perempuan cantik, perempuan Sunem ini. Gadis perawan ini. Adonia minta kepada Batsheba agar diberikan si cantik perempuan Sunem ini. Ketika sampai kepada Salomo, Salomo bilang sama ibunya gini, kenapa gak sekalian mah kau mintakan tahtaku ini buat kakakku Adonia itu. Sebab Salomo itu orang berhikmat. Sebab kalau si perempuan Sunem ini dinikahi sama Adonia, rahasia terakhirnya Daud kan ada di sama dia.
Adonia kan gak bisa jadi raja, kenapa? Karena Salomo di blessing sama Daud. Tapi kalau dia menikahi perempuan ini dan perempuan ini sudah menjadi istrinya, dia sebagai suami bilang, yuk kita berpolitik yuk. Semua orang Israel tahu, bapakku Raja Daud hari-hari terakhirnya kan sama kamu. Kamu ngomong aja bahwa sebelum raja mati, raja pernah mewariskan kerajaan ini buatku. Waktu raja akhirnya memblessing Salomo jadi raja, karena raja didesak, dikondisikan seperti itu. Tapi bukan dari hatinya. Nah kalau ini terjadi, kan ada pemberontakan saudara. Apalagi Imam Abiatar dan Panglima Yoab ada dalam pihaknya Adonia ini. Tapi Salomo cerdik, Salomo berhikmat. Nggak benar nih kakakku ini emang niatnya mau memberontak. Maka dibunuhlah, diparanglah Adonia ini. Yoab panglima perang yang pro kepada Adonia juga. Padahal Yoab itu adalah panglima perangnya Daud. Diparang juga, dibunuh, dipenggal kepalanya. Tapi karena Imam Abiatar, Salomo bilang, karena kau pernah mengangkut tabut Tuhan di depan ayahku. Dan kau adalah imam, aku gak berani. Kau pulang ke rumahmu, ke Anatot, sebenarnya kau kubunuh. Ya. Tapi sekarang kau kupecat, tidak boleh jadi imam di bait Allah yang kubangun ini. Maka Imam Abiatar, keturunan Eli, menggenapi nubuat tadi. Bahwa ada satu keturunanmu yang hidup, ya, tapi itu akan membuat matamu sakit. Karena meskipun hidup, meskipun sebagai imam, tapi Eli dapat nubuatan, dia akan didepak dari imam. Dan akhirnya kita tahu Sadok diangkat jadi imam besar. Sehingga akhirnya sampai pada perjanjian baru. Imam besar itu syaratnya harus dari keturunan imam besar Sadok. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Apa yang dialami oleh Eli, apa yang dialami oleh Daud, semua tahu ceritanya. Tapi yang mau tekankan saya pada minggu ini, pernahkah kau berpikir bahwa kesalahan yang mungkin dianggap kecil oleh Daud, yang mungkin dianggap kecil oleh Eli, itu berdampak pada keturunanmu. Andai Daud tidak tergoda dengan fisik cantik Batsheba, andai Daud berpikir panjang dan dia menghabiskan energi nafsu seksualnya untuk tidur dengan perempuan-perempuan perawan yang memang sudah menjadi haknya, keluarganya akan lebih aman. Tapi tidak. Andai Eli mungkin tidak melakukan kesalahan yang diketahui oleh anak-anaknya dan dia menegur anak-anaknya dengan keras, mungkin saja imam besar masih dari garisnya Eli. Andai saja mereka gak dosa, sejarah keluarga besar Daud dan sejarah keluarga besar Eli mungkin akan terus bersamaan. Raja dari garis Daud, imam besar dari garis Eli. Cerita Alkitab kita akan jauh lebih indah. Tapi itu hanya andai-andai. Kesalahan kecil berdampak luar biasa. Saya ingin membawa kita dalam menit-menit terakhir ini lebih dalam lagi. Apa pandangan saudara soal Israel? Roma 9 ayat 4-8. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Lanjut. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang, saya ulangi lagi. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Ayat 8. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Saya sedang tadarusan surat Roma Bapak Ibu. Surat Roma dalam program saya Deep Talk with Pase setiap malam jam 6. Itu saya taruh di kitab perjanjian baru bagian terakhir. Jadi habis kitab Roma, perjanjian baru sudah kita selesaikan tadarusan Alkitabnya. Jadi habis surat Roma habis kita akan masuk perjanjian lama.
Kenapa saya taruh paling terakhir? Karena saya berkali-kali membaca perjanjian baru Matius, Wahyu, Matius, Wahyu. Banyak pendeta, banyak orang itu membaca Wahyu sulit. Tapi bagi saya membaca Wahyu gampang. Tapi membaca Roma saya harus pelan-pelan. Karena dalam sekali surat Roma itu. Di ayat-ayat tadi Bapak Ibu. Surat Roma mengatakan di pasal 9 tadi, Israel itu anak. Yang berkata anak Allah itu hanya orang Kristen. Masih baca Roma 9 tadi. Israel itu anak. Tapi tidak semua Israel adalah Israel. Tidak semua keturunan Abraham adalah keturunan Abraham. Spesifiknya hanya dari garis Ishak. Kenapa? Karena Abraham itu punya anak banyak. Ah Pak, banyak dari mana? Cuma Ismail, cuma Ishak doang. Lah, lu berarti gak pernah baca Alkitab dong. Habis Abraham punya Ismail, ibunya Hagar sama Ismail diusir, Sarah hamil, lahir Ishak. Habis Sarah mati, Alkitab katakan Abraham mengambil Keturah. Itu satu yang disebut. Tapi kalau kau sudah membaca, saya sudah bikin programnya dalam Living Wisdom. Abraham itu ketika Ishak masih hidup, mengusir semua istri dan anak-anaknya. Menjauhi tempat di mana dia akan wariskan itu semua kepada Ishak, ke wilayah timur. Jadi Pak, yang berkata Abraham itu hanya punya istri 2 atau cuma 3, ini mesti belajar menggali lebih. Abraham namanya orang kaya, punya istri banyak itu lumrah, punya gundik banyak itu lumrah. Tapi meskipun Abraham punya gundik-gundik banyak, anaknya jauh lebih banyak, tapi yang disebut keturunan Abraham hanya yang dari Ishak. Paham di sini? Kita lanjutkan ayat 25, 27. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umat kudus, yang bukan kekasih. Saya ulangi, saya salah baca. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih. Lanjut. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Bapak Ibu, kurang jelas apa ayat-ayat yang kita baca dalam Roma 9 ini? Sekalipun Israel banyak seperti pasir di laut, tergenapi janji Tuhan kepada Abraham. Namun yang diselamatkan hanya sisanya. Artinya apa? Tidak semua Israel diselamatkan. Gak semua orang Israel adalah Israel. Gak semua keturunan Abraham adalah Abraham. Bapak Ibu tolong pahami dulu ini. Ada gak orang Israel nanti diselamatkan? Ada. Tapi apakah seluruh bangsa Israel atau semua orang yang punya DNA Israel yang diselamatkan? Tidak. Tapi karena Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya dan Tuhan harus menggenapi janjinya, maka janji Tuhan bahwa ada keturunan Abraham, Israel yang diselamatkan pasti tergenapi. Makanya di kitab Wahyu ada 144.000 orang Israel. Tapi apakah orang Israel cuma 144.000? Sekarang kalau kita lihat di peta saja atau lihat di buku pintar saja, di negara Israel hari ini jumlah rakyat Israel lebih dari 144.000 orang. Berarti nanti di akhir zaman yang diselamatkan hanya sisa saja, hanya sebagian kecil saja dari Israel yang diselamatkan. Only hanya 144.000 orang. Yang lainnya mana? Apakah mereka bukan Israel? Israel. Yang lainnya mana? Meski Israel mati binasa. Umat pilihan Tuhan ini ternyata gak semua diselamatkan. Roma 11 ayat 2-4. Roma 11 ayat 2-4. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya.
Ataukah kamu tidak tahu apa yang akan dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Siapa yang membunuh nabi-nabi Tuhan? Orang Israel. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku, kata si Elia tadi, seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 4. Tapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Sang nabi berkata, Tuhan, teman-temanku sejawat nabi-nabimu mereka bunuh. Yang membunuh itu bukan bangsa kafir loh, bangsa pilihanmu sendiri loh, membunuh kami semua. Bahkan aku, itu juga mereka mau bunuh. Nggak ada lagi orang Israel, kata nabi ini. Ingat ya, yang ngomong nabi loh, penglihatannya tajam loh, peka sekali loh. Nabi ini berkata, nggak ada lagi bangsa ini yang percaya kepadamu, hanya aku seorang diri. Di kacamatanya nabi ini hanya dialah yang hanya bertobat dan juga percaya kepada Adonai. Tapi kata Tuhan, enggak, emang sebagian besar mereka penyembah Baal, tapi aku masih simpan 7.000 orang bagiku yang tidak sama sekali mengkotori dirinya dengan Baal. Sekali lagi saya ingin mengatakan, apakah hanya 7.000 orang dan sebagian besar menyembah Baal, Tuhan tidak menyelamatkan Israel? Kalau sebagian besar Israel itu mati, apakah Tuhan akhirnya ingkar janji memelihara umatnya? Enggak, faktanya masih ada 7.000 orang yang Tuhan selamatkan. Karena apa? Baik-baik baca. Jangan saya yang menafsirkan, Alkitab yang ngomong, gak perlu tafsir. Yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Jadi dalam konteks Nabi ini yang disebut Israel, bukan cuma darah Abraham yang ada dalam diri mereka, tapi mereka mendedikasikan hidup mereka total kepada Adonai. Pertanyaan saya, bagaimana dengan orang Kristen? Ini yang gue sering marah. Karena banyak orang Kristen berkata, yang penting percaya. Jesus, I believe in you. Kemudian dia berpikir, gue hidup blangsatan, gue hidup ngaco, ora popo. Karena aku sudah percaya Yesus, maka darah Yesus akan mengampuniku. Bahkan dosaku yang dulu, dosaku yang sekarang, bahkan dosaku yang belum kubuat di masa depan, itu sudah Tuhan ampuni di atas kayu salib. Maka aku yang sekarang hidup pokoknya jadi anak Allah di dunia ini, kayak gimana pun mati, surga upahnya. Kalau kau penganut ini, baca baik-baik surat Roma. Kau hanya baca Galatia saja kan? Jangan berpikir saya mengajar ini saya gak tahu argumentasi dan apologet ayat-ayat yang akan kau pakai. Galatia itu yang nulis siapa? Paulus. Roma yang nulis siapa? Paulus. Masakan Paulus mengajarkan yang bertolak belakang antara apa yang disebut dengan kasih karunia di Galatia dengan kasih karunia keselamatan di Roma? Impossible, orangnya sama. Tapi kenapa di Galatia begitu Pak? Ngajarnya begitu Pak? Karena lu bacanya semau lo sendiri. Sesederhana itu jawaban saya. Karena lu hanya baca ayatnya saja, gak lihat ayat konteks dekatnya, konteks jauhnya, dan juga tulisan-tulisan Paulus di dalam kitab-kitab yang lain. Itu salahnya lu. Lalu bagaimana orang Kristen? Roma 11 ayat 17-21. Saya sudah tadarusin ini beberapa hari yang lalu. Kemarin kalau tidak salah bahkan. Baik-baik baca. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya. Dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itulah yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka memang dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Jangan kamu sombong, tapi takutlah. Sebab kalau Allah
tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ini bicara mengenai pohon zaitun. Cabang asli itu siapa? Israel. Carang liar yang dicangkokkan siapa? Saudara, saya. Kita ini orang Jawa, orang Chinese, orang Batak, orang Betawi, orang Sunda, orang Papua. Kita nggak terima janji menjadi umat pilihan Tuhan. Tapi karena carang-carang asli ini tidak mau taat, maka dipatahkan. Baik-baik baca. Kemudian Tuhan butuh cabang. Sebab kalau pokok zaitun saja nggak punya cabang, apa gunanya zaitun itu? Maka Tuhan ambil kita yang adalah carang liar. Tadinya kita nggak masuk hitungan, Pak. Siapa kita? Siapa saya? Siapa saudara? Tapi Tuhan cangkokkan. Ayat ini berkata, kalau sudah dicangkokkan, jangan sombong. Jangan merasa, saya sekarang adalah umat pilihan yang benar. Saya adalah bangsa yang terpilih, bukan lagi Israel. Israel itu sudah dibuang Tuhan karena ketidakpercayaan mereka. Aku ini beriman kepada Yesus, maka sekarang aku adalah carangnya Dia. Ya, benar, kata Tuhan tadi. Tapi ayat ini jelas, ayat 21. Cermati sungguh. Kalau Tuhan saja sebagai pokok zaitun tidak menyayangkan carang asli yang lahir dari batang zaitun asli, Tuhan gak sayangkan untuk dipatahkan. Apalagi kau, aku yang sebenarnya adalah carang liar. Kalau carang asli dipatahkan karena tidak percaya, berarti sebagai carang liar, kalau kita nanti tidak percaya, bisa gak dipatahkan? Ayat 22, 23. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Jadi kalau Israel nanti bertobat, Israel bisa gak dicangkokkan lagi? Kalau saudara sekarang sudah menjadi carang yang nempel sama pokok zaitun, bisa gak dipatahkan kalau gak percaya? Itu maka tema khotbah saya, urip, iku, urup. Urip itu hidup. Berapa lama hidup saudara? Ibu saya 73 tahun. Kemarin saya sama istri saya bawa anak-anak saya. Saya minta adik saya coba berdua bersaudara. Kalau orang bilang, kalau orang tua kita sakit, yang bahaya, yang parah, jangan ceritakan, nanti down, nanti depresi. Itu yang disarankan oleh teman-teman saya dan juga saudara saya. Udah, ibu gak usah tahu, kalian aja yang tahu. Cuma saya tidak mau begitu. Sebab kalau ibu saya gak tahu, dia akan bertanya-tanya dan imannya akan kendur. Maka kemarin saya sepakat dengan adik saya duduk di bawah, saya jelaskan kondisi terburuk, kata medis kepada ibu saya. Dan kami semua nangis, kami saling memaafkan. Terus saya bilang thank you buat ibu saya. Karena belum tentu ada waktu ibu saya masih dalam kesadaran dalam hari-hari ke depan. Umurnya kan punya Tuhan. Jangan sampai nanti saya baru mau minta waktu untuk bilang thank you ketika ibu saya sudah tidak sadarkan diri. Percuma. Terus saya tuntun ibu saya. Kita akhirnya doa sepakat. Kalau Tuhan ingin berikan umur panjang, segera sembuhkan dari semua sakitnya. Angkat semua sakit penyakitnya. Tapi kalau Tuhan izinkan ibu saya memang waktunya gak lama lagi. Di depan ibu saya dengar. Kita doa ya bu ya. Supaya ibu dipanggil Tuhan tanpa menderita. Sebab gue sebagai anak gak bisa ngeliat nyokap, lihat ibu sakit menderita. Ibu bangun saja susah, hati gue hancur. Gimana kalau ibu sampai menderita kesakitan? Dan kami akan doa terus seperti itu dan berharap Bapak Ibu bawa dalam doa juga. Karena saya sangat percaya 2-3 orang sepakat Tuhan dengar, Tuhan jawab.
Urip itu cuma 70 tahun, 80 tahun. Urip iku urup menyala jadi berkat. Jadi berkat itu bukannya uang semata. Tapi tadi perbuatan kita. Daud, Eli menggambarkan bagaimana mereka salah dalam mengambil keputusan kecil. Tapi dampaknya pada keturunan mereka. Kau nanti mati Pak, Bu. Kau wariskan ke anakmu belasan miliar. Tanah di sana, tanah di sini, mobil di sana, emas di sana, emas di sini. Tapi kalau hidupmu brengsek, anakmu bisa menikmati harta warisan peninggalanmu. Sekarang saya tanya ya, kurang apa Daud mewariskan harta buat anak-anaknya? 7 turunan gak akan habis. Tapi belum sampai Daud mati, anaknya sudah bunuh-bunuhan. Pak, bertobat hari ini Pak. Bu, bertobat hari ini. Kalau kemarin salah, ya sudahlah kemarin. Kalau anakmu sudah dewasa dan anakmu bisa melihat kesalahan yang kau berbuat kemarin, akui di hadapan dia. Nak, Papa kemarin salah. Kamu tahu kan dampaknya akan keluarga kita seperti ini. Kita sekarang mulai dari nol lagi ya. Doain Papa ya. Dan jangan buat dosa salah yang pernah Papa perbuat kemarin. Sekarang Papa mau jadi Papa yang baik. Omong. Kalau anakmu masih oe-oe, lo ngomong begitu dia, gak ngerti apa-apa. Tapi kalau anak lo udah bisa ngomong, sudah ngerti. Gak usah seusia Sean yang udah SMA, Shilo aja lah yang masih SD, dia udah ngerti. Kemarin waktu kita ngomong sama ibu, dia yang hatinya paling hancur, Shilo kan hatinya memang lembut sekali ya. Dia yang paling nangis. Terus tadi di mobil sebelum naik, kamu kemarin kenapa nangis? Iyalah Pak. Dia mewek lagi. Nah, kalau aku gak bisa lihat Eyang lagi gimana? Kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Saya gak mau buat salah. Sebab kalau Alkitab saya mengatakan, kalau saya salah, saya dosa, yang nanggung saya mungkin akan berdosa. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tapi karena saya tahu kalau saya salah, saya dosa, dampaknya bukan cuma ke saya, tapi ke keturunan saya. Dan saya mencintai mereka berdua. Saya gak mau terjadi yang buruk atas mereka gara-gara kebodohan bapaknya ini. Maka saya berusaha hidup benar. Bagaimana saudara? Sudah jadi orang Kristen yang percaya? Percaya itu harus disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Gak ada artinya apa-apa. Maka jadilah orang yang benar, paling gak di keluargamu. Suami mengasihi istri, istri tunduk sama suami. Orang tua jangan bangkitkan amarah di hati anak. Anak-anak taat sama orang tua. Mulailah dari keluarga kecilmu dulu. Kalau kita sudah kerjakan Bapak Ibu, saya percaya kok kita akan diberkati. Mungkin kita masih terseok-seok jalannya. Tapi janji Tuhan katakan, 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Gak menimpa kita. Gak menimpa kita apanya Pak? Ini ayat kadang-kadang dibaca, diimani tapi gak dimengerti. Ini kan sedang dalam peperangan konteksnya. Ada mayat bergelimpangan. 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Terus Bapak Ibu ketika berjalan di tengah-tengahnya dan kau tidak mati, kau bisa berjalan dengan damai sejahtera sukacita tersenyum? Melihat ada bangkai di mana-mana, kepala terpenggal, perut yang ususnya terburai. Apakah kita datang lewatin itu dengan sukacita? Tentu tidak, hati kita hancur. Kita mungkin sambil ketakutan, tapi Tuhan akan terus memelihara kita. Hari ini, resesi di depan mata. Baca koran gak? Kata Menteri Keuangan, hampir semua negara berkembang itu akan berujung pada resesi seperti Sri Lanka. Indonesia juga berpeluang di situ. Kita akan masuki zaman yang edan, Pak. Makanya Pak Jokowi saya respect. Dia berpikir panjang. Padahal kalau mau berpikir dia tinggal 2 tahun lagi ya. Ngapain capek-capek lah. Kayak presiden-presiden sebelumnya kan kalau tinggal 2 tahun lagi ya dia kaya-kaya diri aja gitu. Saya respect. Sebab dia berpikir panjang. Hari ini saya dapat sukacita kabar. Di
Laut Lepas Aceh ada ditemukan sumber gas. Berarti Indonesia masih punya cadangan kekayaan alam luar biasa. Meskipun begitu, seperti Ukraina punya gandum banyak, bisa dijual, diekspor? Gak bisa. Kalau lagi perang gak bisa, Pak. Siapa yang beli? Rusia nih, Pak. Tinggal tunggu bangkrut aja, Pak. Saya berani hakul yakin, Pak. Kalau NATO terus mengembargo dia, tinggal tunggu waktu aja, Pak. Mati nanti Rusia. Putin nanti akan ada yang ngebunuh, Pak. Yang ngebunuh siapa? Tangan kanannya sendiri. Saya berani hakul yakin, Pak. Sejarah itu selalu berulang. Gak ada negara yang bisa bertahan dengan kemampuannya sendiri. Indonesia meskipun bisa swasembada, Pak. Kalau dia gak bisa ekspor, dia gak bisa import karena situasi resesi ekonomi. Gimana bisa bertahan juga, Pak? Mungkin napasnya bisa panjang, tapi gak akan bisa bertahan lama juga. Saya ngomong gini kenapa? Bukan nakut-nakutin. Karena ini fakta. Saya baca koran. Saya baca situasi dunia. Dan ini mengerikan. Saya pengkhotbah akhir zaman. Ini semakin menggelora di hati saya bahwa kita gak lama lagi akan masuk pada zaman itu. Dan kau masih berpikir yang penting jadi Kristen. Mati kayak apapun ke surga. Saya takutnya sebagai orang beragama Kristen kau hidup yang menderita di dunia ini karena situasi dunia yang luar biasa mengerikan. Tapi nanti kau mati juga kau dilempar ke neraka. Kenapa? Sebagai seorang manusia Kristen kau tidak menghidupi firman dengan benar. Orang Israel ceritanya anak Tuhan dipatahkan. Orang Kristen juga kalau gak berbuah dipatahkan. Pokok anggur yang benar. Kalau kau tinggal dalam aku kau akan berbuah. Kalau kau tidak berbuah kau akan dipatahkan, dilempar, jadi kering, dibakar, jadi kayu api. Yuk hidup yang benar. Urip, iku urup. Selama kau hidup, jadilah berkat bagi banyak orang. Tundukkan kepala kita.